Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mulai dengan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran PKN. Materi kali ini tentang model pembelajaran PKN berorientasi pendidikan nilai dan moral Pancasila. Tapi sebelum kita masuk dalam materi tersebut, mari kita memulai atau kita mengawali dengan doa, di mana kita berdoa menggunakan kepercayaan kita masing-masing. Baik, mari kita tenang untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang materi model pembelajaran PKN berorientasi pendidikan nilai dan moral Pancasila. Sebelum kita lanjut pada materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nepson Siwerawan Enotek, NIM 054849642, Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Pendidikan Keguruan. Kita lanjut pada materi tersebut. Model pembelajaran PKN berorientasi pendidikan nilai dan moral Pancasila mengajak kita untuk melakukan nilai-nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah maupun di lingkungan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila yang pertama kita bisa ambil dari Pancasila sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila pertama kita bisa mengambil nilai dan moral dari sila tersebut, yaitu sila pertama mengajak kita untuk mematuhi aturan-aturan agama kita masing-masing. Dan dalam sila pertama mengajarkan kita bahwa kita bisa memilih agama kita sesuai dengan hak kita sendiri. Sila pertama juga menjelaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kita sendiri bisa mampu untuk memilih agama kita masing-masing. Contohnya saja saya memilih agama Kristen Protestan. Bahkan orang tua saya juga tidak bisa untuk menyuruh saya untuk memilih agama lain. Yang berikut, moral Pancasila dalam nilai Pancasila yang pertama adalah kita melakukan nilai-nilai keagamaan. Contohnya seperti tidak mencuri, tidak berbuat dosa tentang perzinahan, dan nilai-nilai yang negatif lainnya. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab.
Makna moralnya adalah mengakui dan memperlakukan setiap manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, serta mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Penerapan moralnya adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tentang rasa dan mengembangkan sikap tentang rasa dan tepes selera atau mempertimbangkan perasaan orang lain. Yang berikut, tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain dan berani membela kebenaran dan keadilan. Pada sila ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia, di mana sila ini mengajarkan kita agar selalu melakukan persatuan ketika berada di lingkungan sekolah dan bermasyarakat. Makna moral tersebut dari sila ketiga adalah menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila ini menumbuhkan rasa cinta air, rasa cinta tanah air. Dan sikap moralnya adalah mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama, rela berkorban untuk bangsa dan negara, hingga membina rasa cinta tanah air dan bangsa menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dasar dari sila keempat ini adalah kerakyatan atau demokrasi. Dan makna moral tersebut yang kita ambil dari sini atau sila keempat tersebut, yaitu pemerintah berasal dari rakyat dan harus mendahulukan kepentingan rakyat. Prinsip utama musyawarah untuk mencapai mufakat, persetujuan yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan penerapan moral yang harus kita lakukan pada sila keempat adalah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang berikut, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang berikut, mengedepankan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati, menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Sila terakhir atau sila kelima, makna moral yang harus kita ambil dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat, adalah mengandung makna bahwa setiap warga negara harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dari pemerintah. Dan ini wajib didapatkan oleh masyarakat. Contoh moral yang kita ambil dari sila kelima adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dalam gotong royong. Contohnya seperti siswa saling bergotong royong
untuk membersihkan halaman sekolah dan bahkan lingkungan sosial pada masyarakat. Hal ini dapat membantu kita untuk membangun persaudaraan atau persatuan dan kesatuan, dan juga memajukan keadilan dalam lingkungan sekolah maupun bermasyarakat. Saya kira ini adalah hasil dari pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa, dan doa ini kita berdoa melalui ajaran agama kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai.